Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurlita Dewi, kelas 11 APL 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja penetapan Fe2+ dalam garam tunjung Fe-4 7H2O, tugas dari Budian Lantingisi. Mau tahu gimana caranya? Mari simak video berikut ini. Sebelum melakukan praktikum, kita harus memakai APD terlebih dahulu untuk melindungi diri dari kontaminasi lingkungan. APD yang digunakan adalah masker, jas lab, sarung tangan karet, dan sepatu laboratorium. Sekarang kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat-alatnya adalah Erlenmeyer, kaca arloji, botol semprot, pipet tetes, beker gelas, kompor listrik, spatula logam, neraca analitik digital, corong kaca, batang pengaduk, gelas ukur, tabung reaksi dan raknya, gegep, cawan porselin, termometer, kawat kasa, furnis, dan desikator. Bahannya adalah Aquades, sampel garam tunjung Fe-4 7H2O, larutan HNO3 4N, larutan NH4OH2N, larutan HCl4N, larutan NH4Cl2N, kertas lakmus, larutan BaCl2, larutan AgNO3, larutan HNO3, kertas saring, WM41, kertas pengganjal, dan tisu. Yang kedua adalah menimbang kaca arloji kosong dan 0,5 gram sampel. Yang ketiga, membilas dengan 25 ml Aquades di beker gas 250 ml dan dididihkan. Yang keempat, menambahkan kurang lebih 5 ml HNO3 4N untuk mengoksidasi Fe dari Fe2+ menjadi Fe3+. Yang kelima, mendidihkan kembali kurang lebih 10 menit. Yang keenam, menguji dengan 1 tetes NH4OH2N tanpa diaduk. Jika berwarna merah atau jingga, teruskan. Itu tandanya oksidasi berhasil. Jika belum, tambahkan kurang lebih 3 ml HNO3 4N dan dididihkan 10 menit. Lalu uji lakmus dari warna merah menjadi warna biru. Fungsi larutan HNO3 4N itu sebagai larutan pengoksidasi. Yang ketujuh, mengencerkan dengan Aquades hingga volume 150 ml. Jika keruh, tambahkan HCl4N, maksimal 5 tetes. Yang kedelapan, memanaskan hingga suhu kurang lebih 80 derajat Celcius untuk menguapkan air dan memperbesar konsentrasi larutan. 9. Menambahkan kurang lebih 15 ml NH4Cl2N sebagai larutan buffer atau penstabil pH, dan menambahkan juga 140 tetes larutan NH4OH2N sebagai larutan pengendap, lalu diaduk. 10. Menguji lakmus dari lakmus merah berubah menjadi biru. 11. Mengendap, tuangkan 3 kali dengan Aquades panas menggunakan kertas saring WM41. Fungsi endap tuang adalah untuk menghasilkan filtrat yang bersih dan menghilangkan contoh yang tidak diinginkan dari endapan. Step ke-12 yaitu uji sulfat. Caranya, mengisi tabung 1 dengan larutan pencuci, tabung 2 dengan larutan filtrat terakhir dari corong, yang ketiga dengan larutan BaCl2 0,5N. Mengisi tabung 1 dengan larutan pencuci, tabung 2 dengan filtrat terakhir dari corong, tabung ketiga dengan larutan BaCl2 0,5N. Kemudian tambahkan larutan HCl4N 3 tetes pada tabung reaksi 1 dan 2, lalu homogenkan. Kemudian memasukkan 3 tabung reaksi ke dalam beker gas yang berisi air keran, lalu panaskan di atas kompor sampai terjadi gelembung. Setelah itu mengangkat tabung reaksi, lalu membagi isi tabung 3 ke dalam tabung 1 dan 2. Jika sama-sama bening, maka bebas sulfat. Jika salah satunya ada yang keruh, berarti belum bebas sulfat, dan kemudian mengulangi prosedur seperti tadi. Setelah itu, kita uji klorida dengan cara mengisi tabung 1 dengan larutan pencuci, tabung 2 dengan filtrat terakhir dari corong. Menambahkan tabung 1 dan tabung 2 larutan HNO3 4N sebanyak 3 tetes, dan tambahkan larutan AgNO3 0,1N sebanyak 3 tetes. Jika kedua larutan itu berwarna bening, itu artinya bebas klorida. Dan jika salah satunya keruh, itu tandanya belum bebas klorida, dan mengulangi prosedur yang tadi. Kita lanjut ke step 13, yaitu menimbang cawan porselin kosong. Step
14. Memasukkan kertas saring dan endapan ke dalam cawan porselin, lalu mengarang-abukan di atas kompor selama kurang lebih 15 menit. Step 15. Memasukkan ke dalam furnace kurang lebih 30 menit dengan suhu 600 derajat Celcius, kemudian didiamkan 5 menit di atas meja kerja. Step 16. Memasukkan ke dalam desikator selama kurang lebih 15 menit lalu timbang. Step 17 yaitu step terakhir adalah memasukkan ke dalam furnace kembali selama 15 menit dan lakukan hingga bobot konstan. Nah, tadi itu adalah tata caranya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.